pagi, Bapak Ibu Saudara yang selalu diberkati Tuhan. Puji Tuhan, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Kita sudah memasuki bulan November karena penyertaan Tuhan. Sebelum kita dengarkan renungan firman, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini. Tuhan, sebelum kami melakukan segala sesuatunya, kami mau dengarkan firman-Mu. Bila firman-Mu, ia akan menuntun maka hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang selalu diberkati Tuhan. Pada saat ini, tema pembahasan kita di bulan November masih bicara tentang karakteristik kasih, di mana kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Judul atau tema firman saat pagi hari ini, bahaya menyimpan kesalahan. Kita sama-sama baca di dalam ayat pokok kita, Lukas pasal 6, ayat yang ke-41 dan 42. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Puji Tuhan, mungkin pagi hari ini renungan firman saat pagi hari ini agak sedikit keras, menegur kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, kita kembali diingatkan oleh Tuhan. Jangan pernah kita menyimpan kesalahan orang lain. Tentunya tidak ada kata lain selain memaafkan, bukan? Ya. Di sini kita melihat, mengapakah engkau melihat selumbar, ya, kesalahan selumbar di dalam mata saudaramu? Seringkali kehidupan kita diperhadapkan oleh orang-orang di sekeliling kita, tetangga kita, ya, dalam komunitas kita, ya, ada seseorang yang melakukan kesalahan, kemudian itu yang kita lihat, itu yang kita bicarakan. Ya, di sini dikatakan, hai orang munafik, kita melihat kesalahan orang. Ya, firman Tuhan katakan hanya selumbar. Mungkin selumbar berbicara tentang kecil seperti biji ketumbar. Kesalahannya orang itu yang dibuat. Tetapi kita sudah mengatakan hal-hal yang sepertinya orang bersalah besar. Alkitab katakan, balok di matamu sendiri tidak kamu lihat. Ya. Dalam Lukas 6 ayat 41 dan 42 ini berbicara pada sesuatu yang berpusat pada kemunafikan. Ya, kadang-kadang kita hidup berpura-pura, artinya munafik, saudara. Berpura-pura kita tidak pernah melakukan kesalahan. Kemudian kita melihat orang lain bersalah, hal yang kecil, tapi kita lihat itu hal yang besar. Ya. Dan muncul dalam kehidupan manusia di mana kebanyakan orang terlalu fokus mengkritik kesalahan orang lain. Ya. Kita kadang-kadang dalam kita berbicara, ngobrol sama teman kita, di tetangga kita, rekan kerja kita, kadang-kadang tanpa kita sadari, kita seringkali mengkritik orang lain, ya, melihat kesalahan orang itu, ya, tanpa kita menyadari kesalahan kita sendiri, ya, yang seperti balok tadi. Kita tidak pernah melihat balok itu besar, saudara, tapi kita tidak pernah melihat kesalahan kita sendiri, ya. Dan ini sangat berbahaya, ya, karena pada dasarnya manusia akan merasa sombong, ya.
Dan itu bisa menjadi penghalang dalam pertumbuhan spiritual atau iman kita sendiri. Karena apa? Karena kita gagal mengoreksi diri kita sendiri. Kita jarang mengoreksi diri kita sendiri, bukan? Ya, yang sering kita koreksi adalah orang lain. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mengajar saya khususnya pribadi, untuk selalu mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah benar? Kadang-kadang kita melihat diri kita sudah benar. Kita katakan balok di depan mata kita yang besar kita tidak bisa lihat. Tetapi kesalahan orang lain yang hanya selumbar, yang mungkin hanya sebiji ketumbar kecil, tapi sering kita tuduh-tuduh atau kita besar-besarkan, ya. Dan ajaran ini mengajak kita untuk melakukan introspeksi diri kita, ya, untuk melakukan mengoreksi kesalahan diri kita terlebih dahulu, ya. Boleh kita menegur orang itu kalau tindakan itu tidak benar. Mungkin menegurnya dengan apa, saudara? Dengan kerendahan hati kita, ya. Kemudian dengan hati yang belas kasih, ya, menegur dengan hati yang belas kasih. Kemudian ada kerendahan hati pada saat orang itu melakukan kesalahan, ya. Mungkin itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bukannya kita seenaknya menuduh orang itu bersalah, dia bersalah. Tapi bukan berarti kita lebih benar dari orang yang telah melakukan kesalahan, bukan? Ya. Kesalahan yang kita lakukan mungkin lebih besar dari kesalahan orang yang kita tuduh itu tadi. Ya. Tapi di sini katakan, hai orang yang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Memang keras pagi hari ini firman Tuhan. Tapi itulah Tuhan, dengan kasih-Nya yang luar biasa, Dia selalu mengingatkan kita untuk kita belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Memang sulit, tapi biarlah lewat setiap hari kita mendengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kemudian kita berdoa, minta Roh Kudus memimpin langkah hidup kita. Saya yang percaya, kita bisa lakukan itu, ya, menjadi lebih baik untuk menegur orang yang bersalah kepada kita. Ada satu contoh di dalam Alkitab, di dalam 2 Samuel pasal 11 dan 2 Samuel 11 dan 12, ya. Itu cerita tentang Raja Daud, ya. Waktu itu Daud berzina dengan Batsheba. Batsheba ini adalah istrinya Uria, ya. Dia ingin memiliki istrinya orang lain, ya. Kemudian dia lakukan itu. Sudah dia lakukan itu, dia tahu itu dosa, dia tahu itu bersalah. Kemudian dia berusaha untuk menutupi dosanya itu, menutupi kesalahannya itu. Akhirnya disuruhlah suami dari Batsheba ini, Uria ini, pergi berperang, ya, dengan melawan orang-orang yang perkasa. Dia tahu, Daud tahu bahwa Uria pasti kalah dan dia pasti mati. Itulah yang dibuat Daud terhadap Uria, ya. Ini dalam cerita itu Bapak Ibu Saudara bisa baca nanti di 2 Samuel 11 dan 12. Uria mati ketika dia berperang karena disuruh oleh Daud, ya. Akhirnya Daud memiliki istri Uria itu, Batsheba itu. Kemudian pada waktu itu datanglah Nabi Nathan, ya, kepada Daud. Dia datang menceritakan tentang perumpamaan tentang orang kaya yang mengambil domba orang miskin, ya. Domba ini digembalakan cuma satu, disayang-sayang, tetapi diambillah, ya, cerita dari Nathan ini diambillah orang-orang kaya itu. Tapi di sini yang kita lihat bahwa dalam cerita Nathan itu Daud marah besar, ya, dan menyatakan orang kaya itu harus dihukum mendengar perumpamaan dari Nathan, ya. Daud marah besar. Di sini saya mengambil cerita ini. Daud begitu cepat melihat kesalahan orang lain, ya. Dia langsung mengultimatum bahwa orang itu harus dihukum mati. Padahal yang dia lakukan
jauh lebih besar. Mengambil istri orang, kemudian membunuh suaminya. Jadi di sini kita melihat bahwa jangan pernah kita menghakimi orang lain. Kita belajar pagi hari ini tentang renungan firman. Mengoreksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Mungkin ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak benar, yang tidak baik. Pagi hari ini kita minta ampun kepada Tuhan biarlah firman dan Roh Kudus yang akan memimpin langkah hidup kita supaya dimampukan untuk kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya kira percaya firman Tuhan yang singkat pagi hari ini, biarlah jangan pernah kita menyimpan kesalahan orang lain, jangan pernah kita melihat kesalahan orang lain, tapi mari kita mengoreksi diri kita sendiri. Ya, belajar untuk mengoreksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah baik di hadapan Tuhan? Puji Tuhan, saya bersyukur lewat firman Tuhan mengingatkan saya pribadi bahwa jangan pernah simpan kesalahan orang lain. Mari kita benahi diri kita untuk kita belajar benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Sekian firman Tuhan saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami ucap syukur lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa biarlah kami mempunyai hati untuk memaafkan dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, menegur orang dengan kasih dan kerendahan hati kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.